Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di YouTube channel Kreatif Berkarya. Dan pada kesempatan ini saya mencoba berbagi tentang cara menambahkan jurnal baru di rumah jurnal yang kita miliki. Dan di sini saya menggunakan sampel di rumah jurnal IAIN Ambon. Dan sebelum tutorial ini atau informasi ini saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe. Ya, terima kasih telah mengklik tombol subscribe. Selanjutnya untuk menambahkan jurnal baru di rumah jurnal ini, bisa kita perhatikan dulu. Di sini terdapat beberapa jurnal. Ya, ada Al-Iltizam, ada matematika dan pembelajaran, tahkim dan lain sebagainya. Dan untuk menambahkan jurnal baru, maka sebelumnya kita harus memiliki akses login ke dalam jurnal ini sebagai admin atau administrator. Ya. Selanjutnya untuk login kita ke sudut kanan. Ya, di sini ada tulisan user, kemudian ada username dan password. Kita isi username-nya, kemudian password. Ya, kemudian kita login atau enter. Ya, dan kita telah berhasil masuk atau login sebagai administrator. Dan untuk menambahkan jurnal baru, maka kita selanjutnya menuju ke site administrator, ya yang ini. Silahkan diklik saja. Dan di site administration ini terdapat dua menu, ada site management kemudian administrative function. Ya, untuk menambahkan jurnal baru yang kita menuju ke site management, ya dengan mengklik host jurnal. Ya, ini untuk menambah jurnal baru. Kita klik saja. Ya, bisa kita lihat di sini boleh dikatakan pusat untuk mengatur jurnal-jurnal yang telah dibuat di jurnal IAIN Ambon ini. Ada beberapa jurnal di sini. Dan untuk menambahkan jurnal baru, kita menuju ke bagian bawah. Ya, terdapat tulisan create journal. Ya, kita praktekkan saja, ini contoh saja. Kita klik create journal. Ya, kita telah masuk ke jurnal setting. Kemudian di sini ada pilihan bahasa, kita boleh menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian jangan lupa mengisi jurnal title. Ya, di sini diisi dengan nama jurnal yang akan kita buat. Ini contoh saja, misalnya jurnal pendidikan agama Islam. Kemudian kita menuliskan jurnal description. Ya, tentunya keterangan terkait dengan jurnal yang akan kita buat ini. Kita deskripsikan, misalnya jurnal ini akan memuat tentang apa dan lain sebagainya. Misalnya ini contoh saja, nanti diisi sesuai dengan kebutuhan jurnalnya. Kemudian tag, misalnya isi saja PAI. Kemudian kita mengklik save. Ya, ini di bawah ini. Ya, maka jurnal yang kita buat tadi telah terdaftar atau terdata di list jurnal-jurnal ini. Selanjutnya untuk memanage atau menindaklanjuti proses pembuatan rumah jurnal atau pembuatan jurnal baru ini, kita mengklik nama jurnalnya. Ya, selanjutnya kita menuju ke menu management page, kita ke setup. Ya, yang ini setup. Jadi di jurnal setup ini terdapat 5 tahap untuk melengkapi beberapa identitas
jurnal yang akan kita buat. Ya, di nomor 1 ada details, ya tentunya berisi tentang nama jurnal, ISSN, kontak, sponsor, dan bahkan sampai pada search engines. Kemudian polish, focus, peer review, section, privacy, security, and additional about items. Kemudian submission, management, dan the look. Ya, the look ini berkaitan dengan tampilan jurnal yang kita buat. Ya, saya akan contohkan saja, nanti ketika Bapak Ibu sekalian atau saudara sekalian membuat jurnal bisa mengikuti langkah-langkah ini. Misalnya kita ingin melengkapi di bagian details, kita klik saja. Ya, di sini ada nama jurnal telah kita isikan. Kemudian kita membuat, jadi perlu diperhatikan yang berbintang ini artinya wajib diisi. Kemudian ada jurnal inisial, ya, misalnya ini inisialnya ya PI. Kemudian jurnal abbreviation bisa dikosongkan. Ya, kemudian create ISSN, kita mengisi ISSN cetaknya. Kemudian ISSN online-nya perlu diisi. Karena ini contoh saja, saya tidak perlu mengisi. Nanti diisi dengan ISSN yang dimiliki oleh jurnal yang mau dibuatkan OJS-nya. Kemudian mailing address diisi dengan alamat kantor juga bisa. Alamat surat menyurat juga bisa. Kemudian selanjutnya di 1.2 ini principal contact, ya boleh diisi atau idealnya diisi dengan nomor HP atau identitas editor in chief, atau diisi dengan pimpinan redaksi dari jurnal ini, diisi namanya, kemudian titelnya. Ya, misalnya di sini namanya diisi misalnya kemudian titelnya misalnya PD, kemudian email, ya, kemudian phone, fax, dan mailing address, alamat. Ya, kemudian di bagian 1.3 ini terdapat technical support kontak. Ya, diisi dengan boleh mengisi kontak dari associate editornya atau yang bertanggung jawab mengelola jurnal ini secara teknis. Isi nama, email, dan nomor HP. Kemudian di 1.4 ada email identification. Ya, di sini signature-nya otomatis pendidikan agama Islam. Dan 1.5 publisher. Ya, ini perlu perhatian. Jadi publisher ini diisi sesuai dengan publisher yang kita tuliskan pada saat pengajuan ISSN. Jadi harus sama. Misalnya pada saat kita mengajukan ISSN jurnal kita, publishernya misalnya LP2M, maka di sini diisi dengan LP2M. Kemudian institution, ya misalnya saja, ini contoh saja, institusi yang Ambon. Kemudian URL-nya, ya. Kemudian 1.6 sponsoring organization jika ada. Kemudian institution seperti tadi dan URL-nya. Ya, kemudian source of support, ya diisi sesuai dengan kondisi jurnalnya. Kemudian search engine indexing, description boleh ditulis dengan nama jurnal, kemudian keyword, kata kunci yang ingin dimasukkan apa, misalnya pendidikan agama Islam, kemudian custom text. Kemudian journal history, ya ketika sudah silakan mengklik save and continue. Ya, ini untuk bagian detailsnya. Kemudian bisa dilihat di sebelah details ini ada nomor 2 polish, kemudian submission, management, dan the look. Coba kita ke polish. Ya, di bagian jurnal polish ini di nomor 2.1 ada focus and scope of journal. Tentunya kita isi dengan fokus dan scope jurnal kita.
Misalnya artikel yang diterima di Jurnal Pendidikan Agama Islam ini adalah artikel-artikel yang sesuai dengan fokus dan skop yang telah ditentukan. Nanti ditulis di sini fokus dan skopnya apa. Silakan ditulis. Kemudian peer review, ada review policy. Jadi di review policy ini berisi tentang aturan-aturan atau proses review artikel yang ada di jurnal ini. Ya, kemudian review guidelines isi juga. Kemudian untuk review proses, kemudian kita diminta untuk memilih atau mencentang salah satu di antara dua pilihan ini. Kita gunakan standar review proses. Kemudian review option, misalnya ada ketentuan waktu, ya, berapa lama proses review artikel yang dilakukan oleh para reviewer. Ya, standarnya 4 week, boleh diatur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian terdapat pula reviewer reminders, ada pengingat buat reviewer, misalnya dalam jangka waktu tertentu akan ada peringatan atau notification ke para review. Ini bisa diatur juga, terserah nanti sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Kemudian di 2.3 privacy statement, ya, jika ada hal-hal yang perlu disampaikan di privacy statement ini terkait dengan kebijakan jurnal bisa ditulis di sini. 2.4 editor dedication, kemudian ya boleh diisi sesuai dengan keinginan jurnal yang Bapak Ibu miliki. Ya, kemudian di sini ada 2.5 add item to appear in about the journal. Jika ada informasi tambahan atau ingin menambahkan suatu informasi di bar jurnalnya nantinya, bisa ditulis di sini. Ya. Kemudian 2.6 journal archiving, ya, ini bisa diisi semua, dilengkapi. Jika selesai jangan lupa untuk mengklik save and continue. Ya, ini untuk bagian policy. Kemudian selanjutnya di bagian 3 submission, ya, diklik saja. Ya, untuk bagian submission ini di 3.1 author guidelines, ya, tentu kita mengisi tentang petunjuk-petunjuk bagi para penulis. Kemudian submission preparation checklist, ini sudah terisi dengan otomatis. Ya, permission copyright notice, ini diisi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang ada di jurnal masing-masing. Berisi tentang apa istilahnya, hak cipta atau copyright notice. Kemudian copyright holder, siapa yang memegang hak atas karya yang dibuat, apakah penulis, jurnal, atau yang lainnya. Silahkan diklik salah satunya. Ya, selanjutnya, ya, ini bisa dilewatkan saja. Ya, ketika sudah, selanjutnya kita menuju ke manajemen. Ya, nomor 4 langsung diklik. Ya, di bagian manajemen ini terdapat access and security setting. Ya, ini sudah otomatis, tapi boleh juga sesuai dengan kebijakan jurnalnya. Ya, bisa diikuti secara default saja. Di sini ada 4.2 publication scheduling. Publication schedule, ya, formatnya volume dicentang, kemudian number dicentang, year, kemudian title dicentang saja semuanya. Kemudian starting point and frequency, number berapa, misalnya 1, volume 1 tahun 2021, isu per volume misalnya berapa terbitan, misalnya 6, kemudian volume per year misalnya 2 kali terbit dalam 1 tahun. Ya. Kemudian 4.3 identification of journal content, silakan dicentang sesuai dengan kebutuhan jurnalnya atau kebijakan yang ada di jurnal yang dikelola. Kemudian announcement,
Ya, boleh dicentang salah satunya, apakah enable journal manager to add journal announcement atau display. Ya, silakan dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Ketika ini sudah selesai, maka selanjutnya jangan lupa untuk mengklik save and continue. Ya. Selanjutnya untuk bagian terakhir di the loop, ini soal tampilan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas jurnal kita. Ya, yang namanya tampilan harus kita perbaiki. Ya, ini ada 5.1 jurnal homepage. Ini untuk bagian headernya di kepala atau di bagian kopnya. Ya, title text bisa diisi, bisa juga mengupload berupa gambar yang telah disiapkan. Kemudian ada jurnal logo, ya, boleh pilih file, ya, nantilah dipraktekkan di masing-masing jurnalnya. Kemudian ada jurnal thumbnail, kemudian jurnal homepage content, ya, current issue, ya, ini bisa diklik supaya di tampilan homepage itu terdapat table of content yang muncul. Ya, kemudian additional content ini bisa ditambahkan berupa HTML, berupa gambar yang akan tampil di homepage. Kemudian jurnal page header, ya, boleh berupa teks, boleh juga berupa file foto. Ya, jurnal logo, jurnal vacation. Jurnal vacation ini akan, ya, fungsinya seperti ini, ada logo kecil di bagian atas ini, ya, seperti itu. Kemudian alternative header jika ada. Jurnal footage, jurnal page footer, ya, ini bisa berisi tentang logo-logo indeksasi. Misalnya jurnal kita terindeks di DOAJ, Scopus misalnya, Sinta dan lain-lain bisa dimasukkan di sini tapi menggunakan HTML. Kemudian navigation bar, ya, jika ada penambahan bar di bagian homepage jurnal kita bisa ditambahkan dengan mengklik add item. Kemudian 5.6 jurnal layout, silahkan dipilih sesuai dengan seleranya masing-masing. Di sini ada beberapa pilihan. Ya. Ketika selesai maka mengklik save and continue. Ya, kurang lebih seperti itu untuk mengelola jurnal atau membuat jurnal baru di OJS 2. Ya, karena ini contoh saja, maka saya akan menghapus jurnal yang saya sudah tambahkan tadi. Cara menghapusnya gampang saja, kita ke site administrator, ya, kita ke site administrator sambil menunggu. Sepertinya kita terkendala dengan koneksi internetnya, lagi loading. Loading. Ya, untuk menghapus kita ke site administrator, kemudian ke host journals. Ya, ini dia jurnal yang tadi kita buat, kita hapus saja. Bisa kita hapus dengan men-scroll ke sebelah kanan, kemudian mengklik delete. Ya, hati-hati jangan sampai salah hapus.
Ya, kita mengklik delete. Ya, ada pertanyaan atau notifikasi, are you sure you want to permanent delete? Kita menghapus secara permanen. Kita klik OK. Masih loading, sorry. Ya, sudah terhapus. Ya, saya pikir seperti itu tutorial untuk membuat jurnal baru di rumah jurnal yang kita miliki, dan cara memanagenya mulai dari detail sampai pada the look atau tampilannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Jika ada saran maupun pertanyaan silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.